Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang critical thinking atau berpikir kritis. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Namaku Christian Effendi Putra, sarjana psikologi, dan aku adalah alumni dari Universitas Ciputra, jurusan psikologi angkatan 2014. Dan saat ini saya menjalankan bisnis saya sendiri, yaitu Peridot Coffee Roastery. Dan selama berkuliah, saya menjuarai 5 kali lomba debat psikologi tingkat nasional. Oke, berpikir kritis tuh apa sih? Mungkin kita sering dengar ya, berpikir kritis, tapi kita kurang tahu nih definisinya apa. Ini definisi singkat yang bisa saya paparkan hari ini. Kemampuan berpikir secara rasional dan melihat permasalahan secara objektif, sehingga hasil yang didapatkan tidak bias dan sesuai dengan fakta yang ada. Jadi, berbeda dengan hanya berpikir biasa ya. Berpikir biasa adalah proses untuk menghasilkan pikiran, tapi kalau berpikir kritis, ini kita berpikirnya secara rasional dan kita lihat permasalahannya secara objektif, supaya hasilnya nggak bias. Kayak gitu. Berpikir kritis ini mengacu pada beberapa hal. Yang pertama, menganalisis fakta, mencetuskan dan menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, dan memecahkan masalah. Jadi skopnya bisa 6 ini yang kita lakukan ketika kita berpikir kritis. Kita bisa menganalisa fakta, mencetuskan dan menata gagasan, dan sebagainya. Nah, berpikir adalah proses, ya. Jadi berpikir ini bukan hasil akhir, tapi berpikir adalah prosesnya. Yang hasil akhirnya adalah pikiran. Berpikir kritis sama, dia juga adalah proses yang pada akhirnya akan menghasilkan pikiran yang kritis. Jadi nggak ada orang yang kritis secara tiba-tiba gitu ya. Dia tanpa proses berpikir kritis dan kemudian mengeluarkan statement yang kritis. Itu nggak ada. Kebetulan mungkin iya, tapi ketika itu keluar terus-menerus, dia pasti berpikir secara kritis terlebih dahulu supaya gagasan yang muncul adalah gagasan yang kritis juga. Nah, berpikir ini juga seringkali dipengaruhi sama persepsi. Jadi semisal di masa lalu teman-teman punya pandangan kalau warna merah itu panas, atau ketika teman-teman dulu waktu kecil lihat warna merah itu konotasinya sama dengan api seperti itu ya. Jadi sampai sekarang pun itu mungkin bisa terbawa. Jadi ketika kita berpikir dan kemudian melibatkan warna merah, kita merasa kalau warna merah ini pasti panas atau berkorelasi dengan api. Kayak gitu. Dan kemudian berpikir ini tidak instan dan perlu dilatih. Sama dengan persepsi yang tadi ya, ketika kita sering terpengaruh persepsi kita, sebenarnya kurang baik juga yang nanti kita akan bahas di akhir, dan kemudian juga kita perlu melatih itu. Kita harus menghilangkan persepsi-persepsi yang salah ketika kita berpikir, supaya hasil pikiran yang kita hasilkan adalah pikiran yang benar-benar kritis, yang itu rasional dan objektif, tidak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu atau dipengaruhi oleh emosi kita, seperti itu. Kita perlu melatih, jadi nggak ada yang instan ketika kita bilang berpikir kritis. Kalau kita menemukan teman kita mungkin yang kritis, atau mungkin dosen-dosen kita bisa lihat kalau mereka adalah orang yang kritis, itu bukan instan teman-teman, tapi itu perlu dilatih, dan banyak proses latihannya. Nah, apa sih bedanya berpikir kritis, skeptis, dan argumentatif? Mungkin teman-teman pernah mendengar ya, tiga kata-kata ini gitu ya. Berpikir kritis seperti tadi, itu adalah proses di mana kita berpikir secara rasional dan secara objektif gitu ya. Untuk skeptis, skeptis ini mempertanyakan klaim dari suatu bukti atau suatu argumen atau statement gitu ya. Nah, skeptis ini belum tentu berpikir kritis. Bisa jadi hanya ingin tahu karena nggak puas atau mungkin tidak suka dengan sosok tertentu yang menyampaikan pendapat, menyampaikan klaim tertentu, atau mungkin hanya emosi gitu. Karena seakan-akan argumennya dia benar, argumen yang dia bangun kritis, aku skeptis saja, aku mau mempertanyakan gitu. Padahal belum tentu karena hasil dari berpikir kritis. Kemudian argumentatif adalah sikap atau kecenderungan untuk suka menyampaikan argumen. Argumentatif sendiri belum tentu kritis, bisa saja argumen yang disampaikan nggak masuk akal atau mungkin nggak nyambung sama apa yang mau kita bahas gitu ya. Jadi argumentatif kalau ditambah dengan pikiran yang kritis, dia akan menghasilkan argumen-argumen yang kritis. Tapi argumentatif belum tentu didasari dengan pikiran yang kritis. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan skeptis dan argumentatif,
kalau didasari dengan pikiran yang kritis. Itu akan menghasilkan argumen atau statement atau buah pikir yang kritis juga ketika kita menggabungkannya dengan berpikir kritis. Next. Nah, berikut ada keuntungan untuk kita berpikir kritis ini apa sih? Kenapa sih kok kita ini sebagai mahasiswa kita harus berpikir kritis? Yang pertama, kita nggak mudah dibohongi. Ketika mungkin teman kita menyampaikan satu klaim atau kita mungkin baca di sosial media ada klaim-klaim tertentu, kita nggak mudah dibohongi dan kita nggak mudah ikut-ikutan. Karena kita kebiasaan untuk berpikir secara rasional dulu nih, menganalisis masalahnya di mana, menganalisis kasus ini seperti apa, dan kemudian kita bisa melihatnya dengan lebih objektif. Kemudian kita bisa menganalisa dan menilai dengan lebih objektif. Ya tadi ya, karena berpikir kritis ini kita memikirkan rasio atau kita memikirkan alasan, reasoning di balik segala hal yang kita hadapi, jadi kita bisa melihatnya lebih objektif lagi. Bukan sekedar karena aku suka, karena aku terbiasa seperti ini, pokoknya seperti ini kalau katanya orang-orang Surabaya gitu ya. Tapi benar-benar ketika kita melihat atau kita mau menilai sesuatu, kita bisa melihat itu dan menilai dengan cara yang lebih objektif. Kita punya alasan di balik itu, kita punya proses berpikir di balik itu, sehingga kita bisa menilai dengan lebih objektif. Dan kemudian berpikir kritis adalah salah satu kemampuan yang dicari perusahaan. Jadi kalau kita cari soft skill yang dicari perusahaan gitu ya, kita search di internet, kita cari soft skill yang dicari perusahaan, eee, 3 besar di antaranya salah satunya pasti berpikir kritis. Karena ketika perusahaan mencari karyawan, mereka mencari karyawan-karyawan yang bisa memecahkan masalah dengan baik, bisa menangani satu kasus atau tugas dengan baik, dengan proses berpikir yang baik juga. Dan kemudian kita lebih mudah untuk memecahkan suatu masalah. Ketika kita berpikir kritis, kita biasanya mencari akar dari suatu masalah, atau kita cari sebenarnya kenapa sih kok ini bisa jadi masalah gitu. Kenapa sih kok hal ini menyinggung buat temanku misal. Kalau kita punya teman yang misal mudah tersinggung, kita berpikir kritis, kita bisa melihat kenapa sih kok dia tersinggung ketika aku bilang seperti ini, kenapa sih kok dia nggak tersinggung ketika si A bilang seperti ini, kayak gitu. Kita lebih berpikir kritis nih, jadi kita tahu akar masalahnya di mana, yang dijadikan masalah itu di mana, sehingga kita bisa memecahkannya dengan lebih solutif, dengan lebih tajam, tepat ke akar masalahnya kita bisa selesaikan karena kita terbiasa untuk berpikir kritis. Ada kaitannya juga berpikir kritis dengan entrepreneurship. Kita lebih mudah untuk melihat peluang yang ada. Karena kita bisa melihat kayak, sekarang apa sih yang lagi dibutuhin market, atau mungkin ada bisnis apa sih yang aku bisa lakukan di masa-masa pandemi, contohnya seperti itu. Kita juga lebih mudah untuk lihat inovasi produk yang dibutuhkan market. Market lagi jenuh nih, aku butuh inovasi. Kita bisa observe gitu ya, masalahnya market ini di mana sih, dan kemudian kita bisa olah, kita bisa berpikir kritis untuk menyediakan solusi atau menyediakan produk yang kita inovasikan untuk menjawab kebutuhan market. Dan kemudian kita nggak cepat untuk menerima tawaran atau membuka bisnis. Anak muda seperti kita cenderung lebih suka ketika kita ditawari sesuatu yang sepertinya menggiurkan untuk membuka bisnis atau membuka peluang kerjasama, tanpa mungkin kita memikirkan resiko atau keuntungan apa yang bisa kita dapat. Nah, berpikir kritis ini membantu kita untuk kita bisa menganalisa terlebih dahulu, apa sih sebenarnya yang ditawarkan sama pihak tertentu, atau keuntungan apa yang bisa kita dapat, atau malah kerugian apa yang bisa kita dapat ketika kita menerima suatu tawaran atau kita buka bisnis, seperti itu. Nah, berikut adalah kesalahan berpikir atau biasa disebut dengan fallacy. Fallacy ini adalah kesalahan yang terjadi dalam proses berpikir karena penyalahgunaan bahasa dan atau relevansi bukti. Jadi, kesalahan ini bukan sekedar kesalahan pada argumennya atau pada statement yang keluar, tapi kesalahan ini ada pada proses berpikirnya. Berikut ada kesalahan yang pertama, ad hominem. Ad hominem ini adalah argumen atau statement yang mungkin kita keluarkan untuk menjatuhkan citra diri pihak tertentu. Ini biasanya kalau misal kita berdebat dengan seseorang, ya kan, ada selisih paham, atau mungkin ketika kita berorganisasi, kemudian ada pendapat dari lawan bicara kita yang berbeda dengan kita, dan kemudian kita biasanya nggak bisa jawab, kebawa emosi akhirnya. Begitu kebawa emosi, kita menyerang citra diri dari pihak lawan kita. Contohnya seperti ini. Mungkin saya waktu ini sedang berargumen dengan seseorang, dan kemudian saya nggak tahu nih, saya harus jawab apa. Akhirnya saya melontarkan kalimat seperti berikut.
dia tuh nggak akan paham apa yang aku bicarakan, karena dia nggak pernah jadi orang yang ganteng. Jadi susah buat dia untuk paham posisi saya, gitu. Nah, ini sebenarnya secara logika tidak boleh, karena harusnya ketika kita berargumen atau kita, bertukar pendapat dengan orang, yang kita nilai adalah statement-nya, argumennya. Jadi bukan citra diri orang tertentu, seperti itu. Dan kemudian yang kedua ada jump to conclusion, ini kita sering temui di mana-mana. Bahkan mungkin ketika kita presentasi tugas atau mungkin kita ingin menyampaikan sesuatu kepada dosen, kepada teman-teman kita sering kali melakukan ini, teman-teman. Membuat argumen yang langsung merujuk pada kesimpulan tanpa melihat proses di baliknya. Biasanya ini didasari karena yang pertama kita agak malas gitu ya buat berpikir prosesnya seperti apa, jadi, ya udah seperti ini aja, toh kelihatannya benar, kayak gitu. Contohnya seperti ini, hari ini hujan, besok pasti kena flu. Nah, ini nggak seperti ini. Jadi, kalau hari ini hujan, ya besok belum tentu aku kena flu. Bisa jadi ketika aku hujan-hujan, ketika aku, mmm, nggak makan yang baik, ketika aku nggak minum vitamin dan aku kena hujan, bisa jadi aku kena flu. Tapi prosesnya ada proses yang panjang nih, proses yang nggak boleh dilupakan nih. Kalau seperti statement berikut ini, hari ini hujan, besok pasti kena flu. Ini salah secara logika karena ada proses yang dilewatin untuk menyimpulkan sesuatu. Padahal kalau misal kita hari ini hujan dan kita nggak hujan-hujan, ya kita nggak akan kena flu. Atau mungkin dalam kondisi yang fit, kita nggak akan kena flu kalau kita kena hujan. Seperti itu. Atau mungkin salah satu contoh lain yang mungkin bisa membantu teman-teman, seperti statement-statement yang sering kita dengar ya, banyak anak, banyak rezeki. Nah, ini juga jump to conclusion sebenarnya. Karena belum tentu ketika anaknya banyak, maka rezekinya juga banyak. Ada prosesnya. Contoh, ketika anaknya banyak, bisa disekolahkan dengan baik, mendapat pekerjaan yang baik pula, maka anak-anak ini memiliki rezeki yang cukup untuk membiayai orang tuanya. Mungkin untuk membelikan mobil, memberikan rumah, memberikan perawatan yang baik, seperti itu. Jadi ada proses yang panjang sebelum kita menyampaikan kesimpulan tertentu. Dan ini nggak boleh di-skip. Kalau di-skip, akan jadi fallacy atau kesalahan berpikir. Kemudian false syllogism atau post hoc ergo propter hoc, yaitu kesalahan kesimpulan dari dua atau lebih premis. Seperti ini contohnya. Jika ayam jago berkokok, ini premis A, berarti pagi hari telah tiba. Premis B, matahari terbit saat pagi hari. Dan kemudian disimpulkan menjadi seperti berikut. Jadi, matahari terbit karena ayam jago berkokok. Nah, ini salah, teman-teman. Jadi, ayam jago memang berkokoknya waktu pagi, dan matahari terbitnya juga waktu pagi. Tapi bukan berarti matahari terbit karena ayam jagonya berkokok. Seperti itu. Ini mungkin contoh yang obvious ya, contoh yang kelihatan benar-benar salah. Tapi mungkin ketika kita melakukan uh, diskusi atau mungkin kita presentasi, bisa jadi kita melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini karena kita gagal atau salah dalam menyimpulkan dua premis. Bandwagon, merasa benar karena banyak orang atau mayoritas melakukan hal yang sama. Contohnya, nyontek itu nggak masalah, karena di kelas ini semuanya nyontek. Nah, ini nggak boleh, teman-teman. Atau mungkin contoh lain, ketika kita milih presiden mungkin, atau mungkin waktu pemilihan legislatif dan lain-lain, kita memilih wakil rakyat ini karena banyak orang yang pilih. Sebenarnya ini nggak boleh, tapi ada proses berpikirnya. Kenapa kita pilih A? Kenapa kita pilih B? Apa alasannya? Apa relevansi dari bukti-bukti yang aku temukan tentang A dan B? Kenapa kok aku harus milih mereka? Kayak gitu. Jadi bukan sekedar karena banyak orang yang memilih, maka hal itu bisa dilakukan. Atau hal itu disetujui juga. Atau mungkin di jalan tol, semuanya lurus gitu ya. Dan kemudian kita ngerasa kayak, wah ini ngelawan arus boleh nih, karena aku tidak berpikir mengikuti mainstream. Ini juga salah sebenarnya teman-teman. Kita harus memiliki rasio yang jelas. Jadi rasio yang jelas ini juga tidak melawan peraturan, juga tidak melawan um, hukum alam gitu ya, tidak melawan juga bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada. Seperti itu. Slippery slope berasumsi jika suatu tindakan itu akan langsung mengarah ke tindakan berikutnya. Contoh, jangan beli mainan baru, nanti beli terus. Nah, ini belum tentu. Belum tentu ketika kita beli mainan A, kita akan pengen beli mainan B, C, D, dan seterusnya. Seperti itu. Bisa jadi mungkin ketika kita beli mainan A, uangnya habis.
Jadi tidak bisa beli mainan B dan C, situ. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi sebelum kita bisa menyimpulkan kalau tindakan ini akan langsung mengarah pada tindakan berikutnya. Seperti itu. False dilemma ini ketika kita mau membuat keputusan sering juga terjadi karena kita hanya berpikir kayak aku cuma punya 2 pilihan, A atau B. Padahal sebenarnya kita punya pilihan-pilihan yang lain atau mungkin kita bisa kombinasi pilihan A dan B untuk mencapai suatu konklusi tertentu. Contohnya, kopi paling enak dinikmati saat pagi atau sore. Nah, ini pertanyaan yang menjebak juga. Padahal ketika kita mau minum kopinya siang atau mungkin kita mau minum kopinya sambil makan, itu terserah kita gitu. Kita bisa melakukan pilihan itu bebas. Mungkin ketika kita berorganisasi juga false dilemma ini sering terjadi, seakan-akan kita punya pilihan hanya dua, mau pilih A atau B, padahal sebenarnya kita bisa berunding terlebih dahulu untuk menentukan pilihan apa yang mau kita ambil. Next, proof by lack of evidence. Jadi mengklaim sesuatu benar karena belum ada yang membuktikan ketidakbenaran argumennya atau statementnya. Contoh, naga itu ada, karena belum ada orang yang bisa membuktikan kalau naga itu tidak ada. Nah, ini tidak boleh, teman-teman. Ketika teman-teman punya statement atau punya stance, kalau teman-teman bilang naga itu ada, maka buktinya harusnya teman-teman menyampaikan data-data atau alasan kenapa naga itu ada. Bukan karena kita melihat kalau belum ada nih yang membuktikan kalau naga itu nggak ada. Gitu. Jadi secara struktur argumen, argumen seperti ini adalah argumen yang salah. Kemudian ini appeal to pity, jadi dia memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan memohon belas kasihan. Kalau di zaman saya kuliah dulu, ketika sebelum pandemi ya, jauh sebelum pandemi, waktu week kita punya program yang namanya selling game. Jadi berjualan gitu ya, kita punya produk dan kemudian kita jual di semacam pasar seperti itu. Nah, ini biasanya mahasiswa baru nih bingung jualannya seperti apa. Akhirnya memohon belas kasihan sama pembelinya. Kelihatan temannya lewat, kemudian kita paksa untuk beli. Ayo dong beli dong. Nanti kalau kamu nggak beli, aku bisa nggak lulus ospek nih. Aku nggak bisa lulus OWIK. Kayak gitu. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi ketika kita untuk membuat orang melakukan sesuatu, kita harus memberikan reason atau alasan yang jelas. Jadi misal ketika kita jual produk, kita nggak boleh nih bilang, aduh gimana nih nanti kalau kamu nggak beli, nilaiku jelek. Kalau kamu nggak beli, nanti aku rugi. Nah, kita harus punya alasan yang jelas. Misal kita menceritakan keunggulan produk kita, atau kita menceritakan perbedaan produk kita dengan market. Seperti itu. Itu baru dikatakan argumen yang baik, atau statement yang baik. Dan yang kemudian yang kedua ada appeal to fear. Jadi ini kebalikan yang tadi dengan rasa kasihan, tapi appeal to fear ini dengan rasa takut. Kamu kalau nggak beli nanti kamu kecelakaan nih. Kalau kamu nggak beli nanti kamu dimusuhin orang-orang nih. Ini juga nggak boleh teman-teman. Karena ketika kita mengatakan kita berargumen atau kita ingin orang melakukan tindakan tertentu, seharusnya dasar dari tindakan dan argumen dari orang tersebut adalah alasan yang rasional juga, alasan yang kritis juga. Jadi bukan sekedar karena pemberian stimulus rasa takut atau rasa kasihan atau emosi tertentu, maka hal itu boleh dilakukan. Sebenarnya nggak boleh, tapi harus ada alasannya. Kenapa dia harus seperti ini? Kenapa dia harus beli produk kita? Kenapa kok dia harus melakukan ini? Seperti itu. Jadi bukan sekedar diberikan emosi tertentu. Nah, intinya dari apa yang mau kita pelajari hari ini, kita tuh perlu sekali untuk berpikir kritis. Punya kemampuan ini itu sangat-sangat diperlukan. Saya sendiri mengerjakan skripsi, saya sangat terbantu ketika saya sudah terbiasa untuk berpikir kritis, karena saya bisa melihat kayak skripsi saya ini penelitian saya mengarahnya kemana, apa kepentingannya, seperti itu. Dan kemudian kita juga perlu untuk berpikir kritis ini nggak cuma waktu kuliah, nggak cuma waktu kita berada di organisasi, tapi ketika kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, bahkan untuk kita menyampaikan pendapat ke orang tua kita, ke saudara kita perlu pemikiran yang kritis ini. Dan kemudian media dan lingkungan kita ini dipenuhi sama fallacy. Karena kita nggak tutup mata, mungkin iklan-iklan di sosial media atau mungkin berita-berita di sosial media ini sangat-sangat dipenuhi oleh kesesatan berpikir. Sehingga kita harus lebih kritis dalam membedahnya. Kita harus bisa peka sama kesalahan berpikir yang ditampilkan media atau sosial media, dan mungkin ditampilkan juga oleh oknum-oknum tertentu, sehingga kita ini nggak mudah untuk terpengaruh
dan kemudian kita ikut-ikutan apa yang dilakukan media, apa yang dilakukan mayoritas orang, seperti itu. Jadi berpikir kritis ini selain untuk kita memperlengkapi seperti senjata gitu ya, memperlengkapi diri kita dengan senjata ini berpikir kritis, tapi kita juga punya perlindungan untuk kita benar-benar lihat kalau sebenarnya kita ini berpikir dengan cara yang tepat atau enggak sih, seperti itu. Terima kasih teman-teman, semoga materi ini bermanfaat dan aku jamin teman-teman setelah melihat video ini nggak bisa langsung berpikir kritis, tapi teman-teman perlu melatih. Kita perlu untuk melihat segala sesuatu dengan lebih objektif, lebih rasional, mempertanyakan segala sesuatu, supaya kita tahu alasan dibalik kenapa kita mengatakan seperti ini atau kita berbuat seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.